Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Dan semoga tetap semangat untuk menikmati proses dalam mencapai cita-cita masing-masing ya. Nah, di sesi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menyusun anggaran dari dana beasiswa. Saya disclaimer dulu ya bahwa apa yang saya sampaikan di sini itu murni dari pengalaman saya pribadi. Dan kali ini karena saya sedang menempuh studi S3 di Curtin University di Perth, Australia. Jadi segala rate atau harga yang nantinya mungkin terpampang di materi saya itu murni karena memang kondisinya di Perth gitu ya. Dan nanti teman-teman bisa menyesuaikan aja sesuai dengan lokasi teman-teman semua, lokasi studinya nanti di mana, entah itu di Australia yang bagian lain ataupun di benua yang lainnya atau negara yang lainnya. Jadi ini dan kebetulan karena saya juga alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari Puspenma, Kementerian Agama, LPDP. Jadi apa yang saya peroleh ini adalah berdasarkan tarif yang saya terima dari LPDP. Jadi memang mungkin kalau dari beasiswa yang lain nanti bisa menyesuaikan sesuai dengan pendapatan yang teman-teman peroleh gitu ya. Oke, pertanyaannya adalah cukup cukup nggak sih sebenarnya uang beasiswa yang kita peroleh itu untuk biaya hidup di luar negeri yang notabene apalagi beasiswa yang kita peroleh itu adalah dari pemerintah dalam negeri gitu kan. Nah, tapi tenang aja teman-teman, semua pemberi beasiswa itu pasti akan dan telah memperhitungkan kebutuhan yang standar di berbagai tempat, termasuk di luar negeri gitu ya. Nanti coba akan saya tunjukkan di sini detailnya seperti apa. Oke, nah untuk yang pertama yang perlu kita garis bawahi dalam penyusunan anggaran adalah mengidentifikasi pendapatan kita. Jadi kita tuh bisa dapat penghasilan tuh dari apa aja sih. Nah, buat yang sedang mencari beasiswa dari manapun itu, perlu dipelajari nih, mereka akan memberikan dananya untuk apa aja gitu. Living allowance, tuition fee, dan yang lain-lain itu seperti apa. Jadi perlu kita identifikasi sehingga kita bisa tahu dan menyusun anggaran expenditure-nya atau kebutuhan pengeluarannya itu sejauh apa gitu kan. Nah, setelah udah tahu nih berapa sih penghasilan atau pendapatan yang akan kita dapat dari beasiswa itu, maka kita mulai bisa menyusun atau menghitung kebutuhan kita, calculate expenses. Jadi beban kebutuhan yang memang kita perlukan selama hidup menempuh studi di luar negeri itu apa aja gitu, dan perlu kita perhitungkan. Nah, yang paling penting juga dalam penyusunan anggaran adalah menentukan skala prioritas, teman-teman. Jadi, kita perlu tahu nih mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita prioritaskan, dan mana yang mungkin bisa kita pending atau bisa kita cicil gitu ya, sehingga cash flow kita itu bisa aman gitu. Dan untuk beasiswa yang saya peroleh, yaitu dari Puspena Kemenak LPDP, atau kita menyebutnya Beasiswa Indonesia Bangkit, atau BIB, nah itu pencairan living allowance adalah 3 bulan. Jadi ketika kita mendapatkan pencairan untuk 3 bulan ke depan, berarti kita juga harus pintar-pintar mengatur agar tidak habis dengan cepat gitu ya di bulan pertama gitu. Tapi memang karena itu untuk 3 bulan, maka kita harus mengaturnya dengan baik. Itulah kenapa budgeting itu diperlukan gitu supaya sampai di akhir bulan ketiga ya memang dananya masih cukup, dananya masih tersedia gitu sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Nah, yang langkah pertama yaitu adalah identify income atau kita harus cek dulu kita dapat apa aja sih gitu ya untuk studi kita. Kalau tuition fee itu udah otomatis ya. Tuition fee itu udah otomatis kita akan dapat dari pemberi beasiswa gitu. Nah, yang berbeda-beda adalah di bagian ini. Yang pertama kita identifikasi juga pendapatan yang memang kita bisa peroleh atau satuannya itu bulanan gitu ya. Nah, kalau di Kemenang LPDP itu saya mendapatkan living allowance sebesar 2.500 Australian dollar. Nah, ini untuk tarif yang ada di Perth. Nanti di wilayah lain itu tentunya akan berbeda ya, teman-teman. Nah, ini kondisi saya aja ya yang di Perth.
itu kita mendapatkan 2.500 per bulan. Dan karena saya membawa suami, maka saya mendapatkan family allowance yang itu besarannya adalah 25% dari living allowance saya, yaitu 675 Australian dollar. Sehingga penghasilan yang saya peroleh dari beasiswa ini adalah 3.175 Australian dollar. Nah, kalau teman-teman itu ada yang membawa anak-anak, selain pasangan juga membawa anak-anak, itu bisa didanai juga. Jadi bertambah nih, karena family allowance ini per orang. Tapi perlu diingat, maksimal adalah 2 orang. Jadi kalau teman-teman bawa anaknya lebih dari satu, berarti ya yang ditanggung hanya satu, yaitu untuk ada 2 orang, pasangan dan anak 1 orang gitu. Jadi silakan dipertimbangkan kebutuhan-kebutuhan kalau memang kita harus membawa anak. Nah, seperti yang saya sebutkan ini berdasarkan pengalaman saya dulu ya gitu. Jadi nanti mungkin kalau ada yang membawa anak, itu mungkin kita bisa sharing di sesi yang lain. Nah, kemudian ada juga penghasilan rutin lain yang diberikan Kemenak LPDP, yaitu yang tahunan, yaitu tunjangan buku atau book allowance. Nilainya untuk S3 itu 10 juta rupiah. Dan menurut saya ini cukup sekali untuk kebutuhan kalau kita memerlukan pembelian buku. Bahkan kadang kalau saya pribadi, saya manfaatkan juga untuk berlangganan em, software gitu, software yang memang kita butuhkan yang mungkin kebetulan belum ada atau belum disediakan oleh pihak university gitu. Jadi tunjangan buku ini kita bisa manfaatkan juga untuk pembiayaan-pembiayaan yang memang menunjang studi kita ya teman-teman gitu. Nah, ada lagi yang lainnya selain tuition fee ya tentunya, selain SPP. Yaitu yang pertama adalah visa. Visa ini at cost gitu. Jadi seberapapun nilai yang memang ditagihkan, invoice besaran besaran invoice dari pihak imigrasi negara tujuan itu akan diganti sesuai dengan nominal tersebut. Dan jangan khawatir untuk di awal ya. Kalau untuk di beasiswa LPDP itu kita dapat settlement allowance. Jadi ini tunjangan awal gitu ya, tunjangan kedatangan. Nah, itu besarannya menurut saya ini sangat cukup untuk kalau kita sewa rumah itu kita kan harus deposit. Terus beberapa kebutuhan lain yang mungkin harus dibayar di awal. Nah, itu kita bisa gunakan settlement allowance ini. Yang besarannya adalah 2 kali living allowance. Jadi kemarin itu saya mendapatkan 5.000 Australian dollar. Di beasiswa saya, kita bisa mencairkan 2 kali atau 1 kali pencairan. Kalau 2 kali, 1 kali sebelum keberangkatan, asalkan visa sudah granted, dan yang keduanya adalah ketika kita sudah tiba di negara tujuan, sudah lapor diri kepada KJRI setempat, gitu ya, sudah ada bukti lapor dirinya, maka itu kita bisa mengajukan settlement allowance yang kedua. Tapi teman-teman juga bisa langsung mencairkan dalam 1 kali pencairan, yaitu ketika sudah tiba, gitu. Nah, kalau pengalaman kami, beberapa awardee itu memilih untuk 2 kali pencairan karena lumayan yang pertama itu bisa kita gunakan untuk deposit ketika kita sewa rumah gitu ya, karena itu juga lumayan besarannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tiket. Dari beasiswa saya itu memberikan kemudahan dengan cara kita bisa booking lewat mereka. Jadi kita lapor kepada penyelenggara beasiswa bahwa kita akan berangkat tanggal sekian, terus referensi transitnya gitu. Nanti mereka akan memberikan informasi atau beberapa opsi kepada kita yang itu bisa kita pilih gitu ya. Nah, jadi ini kalau misalnya yang langkah praktis ini cenderung dipilih oleh wardi-wardi juga karena kita jadi nggak perlu em, beli tiket sendiri dulu gitu. Kita nggak perlu talangin dulu tiketnya karena memang sudah langsung dibookingkan oleh pihak pemberi beasiswa. Nah, ini sangat-sangat bisa menghemat biaya kita di awal ya, teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah health insurance atau asuransi kesehatan. Nah, ini adalah biaya paling besar kalau teman-teman membawa keluarga. Tapi kalau teman-teman itu studentnya itu berangkat sendiri,
itu nggak usah khawatir karena akan ditanggung penuh sesuai dengan invoice dari perusahaan asuransi atau dari penyedia asuransi tersebut. Tapi ada maksimalnya, yaitu 29 juta rupiah, setara 29 juta rupiah per tahunnya. Nah, alhamdulillah kalau kemarin saya di sini itu masih di bawah 29 juta per tahun. Jadi semua itu di cover oleh LPDP, Kemenak LPDP. Nah, tapi untuk asuransi suami saya, karena pengajuan visanya itu adalah untuk family gitu. Nah, kalau di Australia, itu saya mengajukan yang couple, untuk paket yang couple. Nanti kalau yang family ada lagi paketnya gitu ya, khusus untuk family. Nah, itu yang mungkin akan merogoh kocek banyak gitu ya, dan akan menyita tabungan-tabungan kita. Jadi, maka dari itu, untuk teman-teman yang berencana melanjutkan studi ke luar negeri bersama keluarga, maka tabungan itu diusahakan cukup ada pendanaan untuk pembayaran asuransi. Karena ini dana yang paling besar dibutuhkan, tapi penting gitu. Karena sebelum kita dapat visa, sebelum kita ngajuin visa, kita harus udah bayar asuransinya terlebih dahulu gitu kan. Nah, itu jadi agak berat ya di sananya. Tapi insya Allah kalau kita niat gitu ya dan kita planning dengan baik, tahun berapa kita akan berangkat studi, kemudian kita bisa menabung seperti apa, atau kalau ada yang punya fasilitas untuk pembiayaan ke bank buat teman-teman yang ASN itu juga bisa gitu. Eh, Tentunya ini akan, tapi menurut saya ini akan keganti kok gitu. Nanti ketika pasangan kita ikut bersama kita, mereka bisa bekerja karena kalau untuk dependent student yang S3 itu mereka bisa kerja full time. Pasangan kita bisa kerja full time. Jadi insya Allah ini akan bisa segera diganti gitu ya, rezekinya untuk pembayaran asuransi ini. Jadi nggak usah khawatir, memang modal dulu di awal besar, tapi nanti akan segera keganti insya Allah. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan karya ilmiah, itu kita juga dapat biaya untuk bantuan. Sifatnya bantuan ya, teman-teman di sini bantuan untuk conference, mengikuti international conference, atau bantuan untuk biaya publikasi. Nah, ini jumlahnya udah terstate dengan pasti ya di situ gitu bahwa jumlahnya kalau untuk apa namanya ketika kita konferensinya di negara yang sama dengan tempat studi kita itu bantuannya 5 juta rupiah. Tapi kalau yang di luar atau berbeda negara, misalnya saya nanti mau conference ke UK gitu ya, itu harus akan mendapatkan 15 juta rupiah bantuan untuk konferensinya. Tentunya ada persyaratan-persyaratan dokumen yang harus dipenuhi. Nah, kalau untuk publikasi itu buktinya adalah berupa artikel yang sudah dipublikasikan. Jadi ini lebih lebih mudah menurut kami gitu ya, mengklaim dana publikasi gitu. Tapi kalau ada yang mau mengklaim conference itu juga nggak masalah gitu. Yang penting nanti dipenuhin aja syarat-syarat dokumennya. Nah, kalau untuk yang publikasi, kalau kita publikasi di Scopus, di jurnal Scopus terindeks Q1 itu kita akan mendapatkan 25 juta rupiah, dan kalau yang Q2 itu kita mendapatkan 15 juta rupiah. Nah, ini bisa sangat membantu kita untuk membayar ini ya APC-nya gitu ya, karena beberapa jurnal itu akan meminta biaya untuk publikasi. Nah, ini gambaran income yang kita dapat kalau kita menjadi awardee LPDP dan dengan kondisi saya membawa pasangan gitu. Nah, selanjutnya adalah mengkalkulasi berapa kebutuhan kita. Nah, ini adalah kalkulasi saya di awal ketika saya baru berangkat sendiri ya, teman-teman. Jadi, waktu itu kondisinya suami saya itu menyusul beberapa bulan kemudian, tidak langsung ikut bareng gitu. Tapi waktu itu visanya kita mengajukan bersama, cuma berangkatnya masih menunda gitu. Nah, kalau waktu saya masih sendiri, maka saya dapatnya itu kan 2.500 saja, yaitu living allowance. Ini saya alokasikan tadi ya, set priorities gitu. Jadi kita harus menentukan prioritas yang utama. Tentu yang paling pertama adalah akomodasi ya, teman-teman. Akomodasi itu udah mutlak karena kita nggak mungkin di sini homeless ya, gitu. Kita harus punya tempat tempat tinggal gitu. Kalau rata-rata di Perth, sekitar Curtin University di Bentley, itu masih bisa dapat 250
dolar per week gitu, per minggunya. Nah, kalau per bulan ya bisa seribuan gitu kan, bisa 1.000 dolar. Tapi kalau ini saya bikin budget 1.500, ini adalah budget maksimum. Saya bisa cari ke apa namanya rumah atau room gitu ya, student accommodation yang kalau nanti dihitung per bulan jangan sampai lebih dari 1.500. Jadi ini namanya juga budgeting. Jadi kita pasang tarif yang layak, yang standar. Kalau nanti realisasinya kurang dari itu, ya alhamdulillah gitu kan. Nah, terus prioritas berikutnya adalah groceries. Kalau kita nggak bisa berpikir jernih tentunya kalau tidak ada logistik ya teman-teman. Jadi memang kita perlu makan gitu, selain tempat tinggal, maka kita perlu makan. Nah, ini saya budgetin itu 400 per bulannya. Dengan asumsi per minggu itu 100 dolar. Terus kemudian untuk personal care ya, semacam kebutuhan untuk eh, skincare ataupun persabunan gitu ya, dunia persabunan, body lotion. Karena di Perth itu di sini udaranya cukup kering. Jadi kita perlu banget yang namanya moisturizer, terus kemudian eh, apa namanya eh, sun protection gitu ya. Jadi sunscreen, nah itu sangat sangat diperlukan sekali gitu di sini. Dan kemudian untuk kulit, tubuh gitu, badan itu juga perlu yang namanya body lotion yang proper gitu. Jadi personal care kita bisa anggarkan. Di sini saya menganggarkannya 50 dolar per bulannya. Dan untuk komunikasi, nah komunikasi itu kita perlu beli nomor sini kan, nomor sini. Karena untuk nanti daftar bank, untuk segala kebutuhan yang berkaitan dengan registrasi-registrasi di sini itu pasti memerlukan nomor Australia gitu. Jadi, nah ini 20 ini sebenarnya yang budget untuk per bulannya gitu ya. Nanti kita bisa atur gitu. Nanti saya akan jelaskan detailnya kemudian. Kemudian transportasi itu prioritas yang berikutnya. Kemudian untuk kadang-kadang kita bolehlah jajan gitu ya, makan di luar. Jadi anggarkan aja untuk eating out gitu. Kadang-kadang kita perlu juga untuk menikmati gitu kan, um, jajanan atau makanan di sini nggak melulu harus masak tiap hari gitu. Nah, itu kita bisa anggarkan. Terus kemudian kita juga bisa menganggarkan sekali-sekali kita beli sesuatu yang memang untuk kebutuhan kita. Karena pas sampai sini bisa aja kita ternyata butuh keperluan-keperluan lain. Misalnya butuh mouse gitu. Kalau mungkin mouse-nya error. Atau kita perlu beli lunchbox yang lebih proper. Atau mungkin tumbler. Nah itu. Atau mungkin baju hangat gitu. Karena untuk di musim tertentu. Di musim dingin. Nah itu kita perlu anggarkan juga eh, shopping ini untuk kebutuhan hal tersebut gitu. Kemudian entertainment. Entertainment ini macam-macam ya, nanti saya bisa tunjukkan di berikutnya, tapi ini prioritas yang belakangan gitu. Kemudian jangan lupa untuk donasi atau berinfak dari ini saya asumsinya 2,5% dari 2.500 tapi dilebihin dikit gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa juga menganggarkan tabungan dan emergency funds karena ketika kita berangkat studi sendiri, kita mungkin nanti suatu saat perlu balik ke tanah air, kita perlu memberikan bantuan kepada keluarga atau apa gitu kan, atau mungkin dana kesehatan yang tidak semuanya tidak 100% dapat reimburse dapat klaim dari pihak asuransi gitu. Jadi perlu ada emergency funds dan saving gitu. Nah, ini kalau kita total 2.500 dengan proporsi paling banyak tentunya di akomodasi dan selanjutnya adalah groceries. Nah, ketika saya berdua, berikut adalah anggaran yang saya kalkulasikan gitu. Karena saya mendapatkan family allowance tambahan 25%, maka total yang saya terima kan tadi 3.125. Nah, yang berbeda di sini adalah besarannya. Untuk akomodasi tentu saya nggak bisa lagi sewa kamar yang untuk single. Saya harus sewa kamar yang untuk couple. Dan saya nggak bisa lagi sewa yang sharing bedroom. Saya harus sewa yang private gitu ya, ensuite kamarnya. Yang bathroomnya adalah, atau kamar mandinya itu adalah untuk kita aja gitu, tidak sharing dengan hostbed yang lain. Nah,
Em, Bisa juga kalau misalnya kita perlu sewa rumah atau studio apartemen, tapi tentunya budgetnya harus lebih dari ini ya. Nah, ini saya budgetingnya adalah asumsi 500 per week atau sekitar 400-an gitu per week, dan ini bisa dapat kamar yang ensuite gitu. Dan kondisinya kalau sekarang saat ini, kalau mau cari, ada juga yang harganya 300 sekian dengan plus utilities gitu. Ya, makanya kita paling nggak minimal 400 lah untuk budget akomodasi kalau hanya mau sewanya room untuk couple. Tapi kalau nanti sudah bawa anak, itu mau nggak mau teman-teman harus sewa rumah gitu atau apartemen yang minimal 2 kamar. Nah, kemudian grocery tentunya lebih banyak dibanding dengan yang tadi gitu. Dibanding dengan ketika saya masih sendiri ke sini. Kemudian yang lainnya juga sama akan mengikuti gitu ya, besarannya akan mengikuti makan di luar ya. Tapi di sini yang berbeda adalah entertainment itu saya bisa kurangin gitu. Kenapa? Karena kondisinya kalau kita udah bawa keluarga itu dengan sendirinya gitu ya, eh, insya Allah keluarga itu bisa menjadi penenang gitu, penenang hati kita gitu kan, ketika kita menempuh studi, dan itu menjadi kebahagiaan tersendiri buat kita gitu yang tidak bisa dibayar dengan entertainment apapun. Jadi makanya di sini entertainment saya budgetinnya lebih kecil aja gitu, cuma $10, dan ini pun paling cuma untuk langganan tertentu gitu ya. Nah, seperti itu. Dan untuk saving dan emergency fund ini juga akhirnya mau nggak mau, karena kebutuhan yang lainnya itu jauh lebih besar, saving dan emergency fund ini saya kurangin gitu. Tapi ini kondisi kalau misalnya pasangan kita tidak bekerja. Nah, kalau pasangan kita bisa mendapatkan pekerjaan, minimal mendapatkan kerjaan yang casual atau part-time, insya Allah untuk saving dan emergency funds ini bisa ditingkatkan. Dan groceries mungkin kita juga bisa tambahin lagi gitu. Yang tadinya mungkin jarang makan buah, tapi kita bisa beli buah tiap minggu gitu ya. Kita bisa tambahin vitamin-vitamin yang memang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi kita bisa upgrade lah kebutuhan kita seperti itu. Nah, ini uh, budget hitungan kasar yang saya gunakan untuk keperluan saya gitu ya. Nah, mulai masuk ke detailnya teman-teman. Ini untuk akomodasi. Kemarin itu saya mencari akomodasi pertama memang lewat Unilodge. Unilodge itu biasanya kita bisa dapat student accommodation yang disediakan on campus gitu. Tapi memang kita tidak bisa memungkiri bahwa biaya rentnya itu lebih mahal kalau yang di dalam kampus. Tapi ada juga kok yang lebih murah, tentu dengan fasilitas yang sesuai gitu ya dengan harga. Tapi kalau beberapa kampus mungkin ada yang menyediakan untuk apartemen atau studio apartemen, nah ini pasti lebih mahal dibandingkan kita sewa rumah gitu. Sewa rumah atau apartemen di tempat lain atau di luar kampus. Nah, ada juga kita bisa memanfaatkan flat match. Flat match ini eh, kita bisa tinggal search aja lokasinya kita mau di mana, dan kita bisa filter kita butuhnya yang seperti apa, yang ensuite atau enggak gitu, yang all female atau all male, atau mungkin kita nggak masalah dengan mixed gender di satu rumah gitu. Nah, itu bisa kita kita sesuaikan, termasuk juga yang realestate.com.au ini, itu juga kita bisa filter juga gitu. Kita bisa cek, kita bisa filter harganya mana yang sesuai dengan budget kita gitu. Nah, ini adalah eh, apa namanya website-website yang bisa kita kunjungin untuk mencari akomodasi. Dan yang paling penting ya teman-teman, sebenarnya nggak ada perbedaan apakah kita sewa lewat agent atau landlordnya langsung, pemilik rumahnya langsung. Itu sebenarnya nggak ada soal gitu ya, nggak ada persoalan. Asalkan semua kita harus jamin validitasnya dan memang kualitasnya. Jadi usahakan teman-teman sebelum berangkat ke tempat studi itu sudah mencari kenalan gitu. Student dari Indonesia itu bisa cari di PPI-nya masing-masing negara. Cari kenalan di sana dan minta tolong gitu ya untuk minta tolong untuk inspekin rumahnya secara langsung. Jadi kita kalau misalnya nggak inspek itu biasanya zonk ya. Dan beberapa kenalan saya di sini baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia gitu,
itu mereka ada juga yang punya pengalaman dapatnya zonk gitu. Tapi ada yang memang dapatnya walaupun ini gitu ya, walaupun dari waktu itu nyarinya masih di Indonesia, tapi dapat yang bagus. Cuma tetap usahakan harus inspect ya, harus inspect dan saat itu mungkin kita bisa video call sama teman kita atau mungkin kita bisa minta tolong di videoin gitu. Nah, kalau kita oke, biasanya kita langsung diminta untuk bayar deposit yang sebesar 4 kali rate per weeknya. Makanya tadi ada settlement allowance di awal. Ini bisa untuk kebantu banget. Gitu, waktu itu saya dapat harga 250 per week, sehingga saya harus bayar 1.000 Australian dollar untuk depositnya. Nah, jangan khawatir, deposit ini akan balik ke kita kalau kita sudah move out, kalau kita sudah pindah ke tempat lain. Tapi tentunya mereka akan memeriksa dulu sesuai dengan kondisi semula, dan mereka akan memperhitungkan utilities yang mungkin masih harus kita bayar. Karena dalam pemakaiannya, walaupun rent itu sesuai dengan termasuk dengan utilitiesnya semacam electricity, water atau gas gitu ya. Dan untuk internet gitu udah termasuk di biaya sewa kita, tapi sometimes kita mungkin over gitu penggunaannya, overuse. Jadi makanya kadang landlord atau agentnya itu akan menghitung dari deposit kita, akan mengambil dari deposit kita, baru selisihnya itu akan dikembalikan ke kita gitu. Di akhir ketika kita sudah move out gitu, kita mau move out. Nah, ini gambarannya untuk mencari akomodasi ya, gitu. Jadi sesuaikan kebutuhan aja, nggak usah terlalu ngoyo juga untuk mendapatkan tinggal di apartemen yang mungkin bagus atau yang worth it gitu ya. Karena semua pasti ada harga, ada rupa. Kalau teman-teman merasa nggak masalah kok kita bisa share house karena ada positifnya juga share house dengan berbagai orang dari mancanegara. Kita jadi bisa punya kenalan baru, kita jadi bisa punya teman baru gitu dan belajar hidup berdampingan dengan mereka. Tapi kalau teman-teman mungkin yang biasanya senangnya sendiri atau introvert mungkin gitu ya, jadi ya mungkin perlu menyewa studio atau apartemen sendiri. Gitu. Oke, nah yang berikutnya adalah groceries dan personal care. Nah ini untuk yang groceries, ini adalah tempat-tempat yang biasa, yang paling sering dikunjungin oleh orang-orang di sini ya. Ada NP Supermarket, ada Spatchet, ada Aldi. Masing-masing biasanya menawarkan promo yang berbeda di setiap periodenya gitu, setiap minggunya. Jadi kalau misalnya kalau kita mau cari sesuatu apa yang ngomong oh ternyata promonya di NP nih, ya udah kita ke NP gitu. Kadang kayak gitu kalau saya sama teman-teman di sini. Tapi semuanya ini semua affordable kok harganya gitu. Untuk harga buah, harga sayuran itu harganya wajar. Tapi memang untuk sayuran-sayuran yang di Indonesia tuh unik gitu ya. Tapi di sini tuh jadi mahal. Misalnya kangkung gitu ya, kangkung, kacang panjang itu di sini jatuhnya mahal ya teman-teman. Tapi kalau kalian mencarinya wortel, kentang, terus pak choy atau jagung dan ada beberapa sayuran frozen yang misalnya udah dicampur nih brokoli untuk sup untuk bikin sup gitu ya. Itu harganya lumayan kok, maksudnya terjangkau gitu. Tapi memang yang mahal adalah tadi yang khusus gitu. Kayak misalnya mau makan kangkung ya itu mungkin sekali-sekali boleh lah ya gitu. Nah, karena harganya lumayan, lumayan besar. Nah, kalau untuk personal care, itu biasanya kita mencarinya di Woolies atau di Coles, karena ini juga lumayan banyak diskonnya juga, gitu kan. Terus yang terdekat itu adalah IGA. IGA ini paling cuma radius berapa ratus meter dari eh, tempat tinggal kita gitu, itu udah ada IGA. Bahkan di kampus juga ada IGA kalau di Katin gitu, di Katin University ada IGA. Nah, tipsnya untuk menghemat adalah mereka ini biasanya update katalog setiap hari Rabu gitu. Jadi setiap hari Rabu download aplikasi pertama download aplikasi semuanya ini gitu ya. Terus punya cardnya, punya member cardnya. Masing-masing mereka menerbitkan member card. Terus kemudian itu kita cek di katalog yang half price teman-teman. Jadi kadang kayak misalnya ya, saya ini kan merasa harus makan nasi gitu ya. Orang Indonesia tuh harus makan nasi. Harga beras di sini itu untuk yang ukuran 5 kilo yang medium itu harganya 19,99, anggaplah $20 gitu.
Itu 5 kilo. Tapi antara IGA sama Kohl's ini kadang suka bergantian promonya. Kadang di minggu ini di Kohl's yang half price, kadang di minggu tertentu itu di IGA gitu. Jadi ketika ada half price, saya pasti langsung beli tuh. Langsung beli dua pack gitu. Ya, yaitu 10 kilo gitu. Jadi lumayan kalau misalnya nanti kita apa namanya butuh lagi gitu ya, ternyata sudah ada promo yang berikutnya lagi gitu. Jadi pantengin aja tuh untuk barang-barang yang emang biasa kita pasti beli. Nah, kita cek half price-nya. Termasuk misalnya untuk perempuan ya, untuk kebutuhan wanita, pembalut gitu ya. Terus kemudian untuk kebutuhan kamar mandi gitu, toilet. Itu ada misalnya kita butuh pasta gigi, sikat gigi, nah itu lumayan harganya sebenarnya. Tapi kita cari aja pas ketika half price gitu. Karena itu kan kadaluarsanya juga expirednya lama. Jadi kalau kita beli sekarang ketika half price, itu oke kok gitu. Jadi beli aja kalau misalnya udah mau menipis nih, ternyata pas kita lihat katalog, oh half price ya udah beli aja walaupun belum habis. Daripada ketika udah habis kita mendadak harus beli, ternyata lagi nggak half price. Nah, itu kan jadi biayanya lumayan kan. Nah, itu tipsnya ya. Jadi tiap hari Rabu pantengin katalognya. Dan cardnya itu, member cardnya, fungsinya buat apa? Kalau kita belanja, kalau misalnya di IGA, itu bahkan kalau kita punya student card gitu, ID student card, student ID, itu kita bisa dapat promo. Tapi kita dapat potongan gitu ya. Tapi untuk harga normal, kalau harganya lagi half price, kita nggak bisa memanfaatkan itu. Nah, member card-nya itu kita bisa ngumpulin poin yang nantinya bisa kita tukar untuk diskon ketika kita belanja di kemudian hari. Jadi, pinter-pinter aja mengatur ininya gitu ya, budgeting, apa namanya, pengeluaran dari bagaimana memanfaatkan diskon-diskon di supermarket tersebut. Nah, yang berikutnya adalah transportation and communication. Sebenarnya untuk transportasi yang paling bisa hemat adalah carilah akomodasi yang cukup jalan kaki ke kampus. Jadi radius masih 1 kilometer, maksimal 2 kilometer, oke lah untuk jalan kaki ke kampus. Itu masih sehat banget gitu. Dan nyaman kalau jalan kaki di sini karena kiri kanannya ada banyak pohon, kemudian udaranya juga bersih gitu ya. Terus kemudian untuk tempat pejalan kakinya juga nyaman gitu. Jadi nggak akan merasa melelahkan lah gitu. Kalau misalnya kita bisa dapat akomodasi yang bisa cukup jalan kaki ke kampus. Tapi kalaupun terpaksa, di sini sebenarnya ada transportasi. Kalau kita biasa di Indonesia pakai ojek online, di sini juga ada. Kita bisa manfaatkan Didi atau Uber. Nah, di sini juga sering ada diskon gitu. Jadi manfaatin aja diskonnya. Dan kalau ada temen yang udah pakai aplikasinya duluan, itu kita bisa minta kode referral sehingga kita bisa dapat diskon tambahan dari situ. Temen yang share juga dia akan mendapatkan diskon juga ketika mereferensi ke temennya gitu. Nah, ini digunakan kalau untuk ke tempat-tempat tertentu yang mungkin susah dijangkau dengan bis. Karena sebenarnya di Perth itu ada transport yang biayanya sangat terjangkau. Em, dan banyak apa namanya jadwalnya juga jelas gitu kan. Terus kemudian rutenya juga banyak gitu ke berbagai daerah, ke berbagai wilayah gitu kan di Perth. Dan kemudian cara menghematnya untuk menggunakan transport, kalau tadi kan kalau di dia atau Uber kita pakai kode referral terus dapat diskon gitu. Nah, kalau di transport cara menghematnya adalah kalau kita student, kita daftarkan kartu transport kita di aplikasi. Kalau di Kertin itu kita punya namanya Oasis, semacam Academic Information System di sini, dan kita bisa daftarkan kartu transport kita sehingga tarifnya itu adalah tarif untuk tertiary gitu. Jadi student yang di perguruan tinggi. Nah, tarifnya itu lumayan bisa 80% gitu. Nah, terus bisa lebih murah lagi kalau misalnya, mohon maaf, kayaknya 90% deh. Nah, kalau bisa mau lebih murah lagi, kita aktifkan auto load. Jadi kita isi saldo transport kita dengan otomatis diambil atau didebit dari rekening kita, rekening Australia gitu. Nah, itu jadi lebih murah lagi kalau auto load gitu. Jadi makanya di sini kalau bisa banyak kita manfaatkan
fasilitas-fasilitas tersebut untuk menghemat gitu ya. Nyaman kok kalau berkendara, menggunakan transport di sini gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah berkeluarga mungkin dan membawa anak, mungkin sudah diperlukan punya mobil sendiri ya. Tapi kalau misalnya masih sendiri atau mungkin masih hanya bersama pasangannya, fasilitas transportasi umum itu sangat sangat oke banget gitu. Nah, kemudian untuk komunikasi itu ada berbagai macam pilihan. Ada berbagai macam provider, ada Vodafone, Optus, Telstra, Kols, Mobile, dan mungkin ada lagi yang lainnya. Ini sebagian yang saya tahu aja ya, teman-teman. Kebetulan kalau saya makanya Kols Mobile. Kenapa makanya Kols Mobile? Itu karena saat saya datang, yang sedang diskon itu, gitu. Karena semua semua provider ini kekuatan jaringannya sama kok, gitu. Nggak ada yang satu sinyalnya susah, gitu ya. Nggak ada. Alhamdulillah itu semuanya stabil, gitu ya. Nah, waktu cara menghematnya adalah waktu di awal itu saya kan beli nomor. Nah, saya cari yang paket langsung 1 tahun. Karena kalau cuma sebulan atau ada yang 3 bulan, sebulan 3 bulan, ada 6 bulan juga kalau tidak salah. Nah, itu em, jatuhnya lebih mahal gitu loh. Per bulannya tuh jatuhnya lebih mahal. Toh kita dapat settlement allowance gitu kan, modal awal yang lebih besar. Jadi kita bisa pakai dana itu juga untuk membeli eh, kartu dan paket data untuk kebutuhan 1 tahun gitu. Nah, kemarin saya dapat harganya $195 dan saya mendapatkan sekitar 140 150 giga untuk 1 tahun. Dan ternyata itu hemat. Kenapa? Karena apa? Karena kita ke kampus ada wifi. Kita di kosan, di rumah gitu ya, itu juga ada wifi. Bahkan ke public area, di beberapa park gitu, di beberapa taman atau mungkin di tempat tertentu itu juga ada yang free wifi. Jadi karena saking banyak atau saking seringnya menggunakan wifi, paket datanya itu hanya dipakai ketika kita lagi di jalan aja gitu. Karena untuk memantau rute transport, untuk mungkin pesan Didi atau Uber gitu ya, itu kita perlu internet kan. Jadi paling dipakai pas saat itu aja. Makanya lumayan hemat juga penggunaannya dan eh, kayak nggak habis-habis gitu ya, paket datanya gitu, gigabyte-nya. Nah, itu tipsnya ya, sekaligus tips untuk ditransportasi sama communication ya. Nah, prioritas yang berikutnya adalah ini untuk tambahan aja ya sebenarnya teman-teman, tapi memang perlu untuk work-life balance-nya kita gitu. Kita juga nggak mau lah terlalu fokus. Fokus oke gitu, fokus memang harus. Tapi mungkin Senin sampai Jumat kita bisa fokus dengan studi kita. Weekend kita bisa eating out, bisa jalan-jalan ke mall, bisa mengentertain diri kita gitu. Jadi boleh aja kok gitu. Kita menikmati lingkungan sekitar kita sampai kita tahu juga, oh di sini seperti ini ya, kayak gitu. Nah, kalau untuk eating out, usahakan kalau karena saya Muslim, jadi saya mencari yang halal ya, teman-teman gitu. Jadi mungkin kalau yang non Muslim itu bisa agak lebih mudah gitu karena tidak ada tidak ada patokan tertentu gitu ya. Tapi kalau untuk yang Muslim mungkin perlu hati-hati di halalnya, gitu, kehalalnya. Nah, kalau yang kangen sama menu Indonesia, di sini yang paling terkenal itu Ria Ayam Penyet. Sambal terasinya, sambal bawangnya itu wah, pokoknya the best deh gitu ya. Ini testimoni bukan untuk promosi Ria ya, tapi maksudnya memang testimoni dari beberapa orang yang udah mencoba beberapa masakan Indonesia di sini dan ini oke. Ada juga Bintang Cafe. Nah, itu juga menu-menunya lebih bervariasi dan itu juga enak juga rasanya gitu. Nah, kemudian kalau yang mungkin mau coba menu-menu tetangga nih yang Malaysian, karena rata-rata rumah makan Malaysia itu juga sudah bersertifikat halal, jadi kita agak lebih nyaman ya. Dan kalau pengalaman saya pribadi, Mama Goreng ini termasuk yang oke gitu rasanya. Dan porsinya pasti biasanya lumayan banyak ya gitu. Kopi tiam juga ada di sini gitu, dan itu juga sudah bersertifikat halal. Nah, kalau yang mungkin kangen dengan makanan-makanan mau nyoba mie gitu kan. Nah, di sini ada beef noodle yang halal, sudah sertifikat halal. Ini ada di Carousel mallnya gitu. Nah, itu juga bisa menikmati di situ. Atau teman-teman juga bisa menikmati sushi, karena sushi itu mayoritas juga beberapa itu halal.
Terus kalau di kantin kampus, di kantin university itu ada basement cafe yang makanannya itu sudah halal gitu. Jadi aman sekali untuk kita yang muslim gitu. Dan kafe-kafe yang lainnya juga banyak di kantin. Silakan kalau misalnya mau mencoba di makanan di kampus. Sekali-sekali boleh lah beli kopi, sekali-kali beli burger atau mungkin kebab gitu ya. Jadi nggak masalah gitu. Tadi kita budgetin aja. Ya mungkin sebulan satu atau dua kali. Karena harganya rata-rata kalau untuk kopi itu di kampus bisa dapet tuh 5-7 dolar tuh bisa dapet gitu. Tapi kalau misalnya makanan itu mungkin sekitar harga belasan dolar, 15 dolar atau 20 dolar. Kayak di ayam pria ayam penyet itu untuk bebek aja, bebek penyet itu bisa dapat 20 dolar. Jadi oke sih. Nah, terus kalau untuk shopping nih, nah shopping itu di sini ada mall namanya Carousel dan itu lumayan lengkap, barang-barang branded juga ada di situ. Nah, kalau yang mau murah, yang bukan yang branded di dalam Carousel itu ada Kmart. Ini pertama kali saya ke sini, saya diajak sama teman untuk mencari kebutuhan semacam beli rice cooker, beli pisau untuk masak gitu, karena nggak semuanya bawa dari Indo. Nah, itu bisa di Kmart gitu. Atau beli selimut tambahan yang untuk winter. Misalnya butuh bantal gitu. Nah, itu bisa juga belinya di Kmart. Karena ini harganya lumayan lebih terjangkau gitu. Tapi oke kok kualitasnya. Kemudian kalau mau yang online itu biasanya kita belinya di Temu, ke toko oren juga gitu. Nah, cuma kalau di Temu ini minimum untuk mendapatkan free ongkir itu 40 dolar. Jadi kadang kalau kita mau nyari sesuatu cuma harga berapa kurang dari 40 dolar, ya tanya aja tuh di beberapa teman gitu kan. Ada yang mau join nggak, mau order di Temu. Tapi memang ini produknya produk dari China ya teman-teman. Jadi bukan dari produk Australia. Tapi memang ada lokal store-nya. Cuma mayoritas itu dikirimnya dari Cina. Ya oke lah kalau kita mau mencari lunchbox mungkin atau eh, hal-hal lain yang memang baju mungkin atau yang lebih murah itu juga bisa. Dan cari aja yang ratingnya itu di atas 4,7, 4,8 itu oke gitu kualitas barangnya. Dan sudah terjual cukup banyak gitu. Ya sama lah seperti kita belanja online di Indonesia gitu. Jadi kita bisa manfaatkan itu. Nah, kalau untuk entertainment, kalau mau yang paling murah memang langganan Netflix atau langganan video, video.com atau apa gitu ya, yang langganan TV berbayar gitu, IDN misalnya, nah itu silahkan. Eh, ini saya disclaimer untuk eh, boykot tertentu ya gitu ya, tapi kalau misalnya teman-teman kita apa namanya memegang prinsip itu ya kita bisa cari alternatif yang lain langganan TV berbayar gitu. Ya intinya hiburannya mungkin bisa dicari dari kita dari YouTube gitu ataupun mungkin online aja gitu karena kalau mau boleh sih bisa sekali-sekali kita mungkin mau nonton bioskop atau mungkin yang lainnya gitu bisa aja gitu tapi mungkin nggak sebulan sekali juga gitu karena budgetnya kayaknya nggak cukup ya gitu kalau untuk um, bisa nonton ke bioskop tiap bulan gitu tapi at least kita pernah merasakan nonton bioskop di sini boleh dan manfaatkan aja pas harga-harga khusus gitu kayak di hari tertentu tuh suka ada diskonnya juga gitu biasanya di hari Selasa. Nah itu mungkin gambarannya atau yang hiburan paling murah apa kita cukup jalan-jalan ke taman karena taman di sini tuh banyak banget yang indah-indah pemandangannya juga bagus-bagus gitu jadi kita cukup datang ke situ atau mungkin di momen tertentu seperti saya ada videonya short video nanti bisa dibuka di channel ini itu kita hanya jalan-jalan ke eh, apa ya tempat kebun bunga gitu nah itu oke banget sih dengan harga tiket yang murah gitu di momen-momen tertentu aja di musim-musim tertentu misalnya di spring gitu ya nah itu silakan atau ke pantai gratis kita tinggal jalan ke Fremantle naik bisnya cuma satu kali dan hari Minggu itu bisnya free transport itu kita kalau naik bis hari Minggu itu free tapi tetap harus bawa kartunya
harus di tap gitu, harus tap ketika naik dan ketika turun. Nah, itu kita tinggal ke sana jalan, terus bawa bekal sendiri dan menikmati keindahan pantai di sini ataupun taman-taman yang ada di sini. Playground banyak banget untuk anak-anak. Itu bisa bisa dinikmati dengan murah dan bahkan gratis gitu. Nah, itu mungkin eh, ini bagian yang work life balance ya gitu ya. Bagian yang mungkin bisa mensupport diri kita agar kita bisa tetap happy, bisa tetap semangat gitu menjalankan aktivitas kita. Nah, jangan lupa untuk hal-hal yang lainnya yaitu seperti donasi atau infak. Nah, di Australia, khususnya di Western Australia, ada namanya ICRO Western Australia. Nah, ini dikelola oleh orang-orang Indonesia. Jadi kita bisa join di sana, bisa ikut pengajian, kajian-kajian di sana. Mereka rata-rata tidak menarik infak yang dipatokin gitu ya untuk beberapa kajian, bahkan free. Kita cuma tinggal datang aja, tapi mereka biasanya eh, apa namanya ada infak yang ya infak sukarela gitu ya. Itu silahkan gitu kalau kita mau ikut pengajian di situ. Atau beberapa program di Ikro juga ada banyak gitu. Jadi bisa bisa di sana dan kita bisa menyalurkan donasi kita di sana. Jadi kita belajar mengaji sekaligus juga kita bisa berinfak gitu. Kalau yang mau menyalurkan ke Indonesia itu bisa juga melalui Basnas atau wakaf gitu ya. Lewat zakat tetap harus ada zakat mungkin tiap bulannya. Terus kita bisa berwakaf juga lewat BWI ya, dan banyak lembaga-lembaga amil zakat yang lainnya yang ada di Indonesia. Mungkin kita masih merasa bahwa oh kalau kita infak di Australia itu rata-rata orangnya sudah berkecukupan misalnya gitu ya kita punya anggapan seperti itu maka boleh kita berinfak kembali ke tanah air dana yang kita peroleh di sini kita bisa infak ke teman-teman di tanah air melalui lembaga-lembaga zakat resmi gitu atau mungkin berinfak kepada keluarga yang membutuhkan. Nah, jadi tetap harus ada karena sebagian harta yang kita punya itu adalah milik orang lain. Kalau kita berinfak, insya Allah nanti penghasilan kita juga bisa bertambah entah dari pintu apapun dan entah bentuknya berupa materi ataupun non materi. Karena rezeki berupa keluarga yang rukun, damai, terus kebahagiaan dan kita nggak stres selama kita sekolah itu juga menurut saya timbal balik dari apa yang kita korbankan entah itu berupa infak ataupun sharing-sharing keilmuan kita. Nah, untuk emergency funds dan saving, kebetulan saya di sini menggunakan Commonwealth Bank. Jadi rekening yang saya gunakan untuk di Australia adalah Commonwealth Bank atau Combank. Nah, di dalamnya ini kita bisa manfaatkan ada menu budgeting di situ. Jadi kita bisa ngontrol pengeluaran kita gitu. Kalau kita budget groceries kita itu 400, maka nanti di situ setiap kita belanja itu dia langsung tuh bahkan otomatis ini canggihnya ya Bang di sini. Kita bayar tinggal tap-tap aja atau mungkin scan dari handphone. Kalau yang handphonenya punya fasilitas bisa di-scan gitu ya, bisa ke scan ke eh, mesin gitu, mesin EDC. Nah, tapi hati-hati ya teman-teman harus di password dengan baik dan kartunya juga harus disimpan dengan baik karena kartu itu kita tinggal tap udah langsung bisa bayar gitu kecuali di atas 100 butuh PIN. Di atas $100 itu kita perlu memasukkan PIN. Tapi kalau masih di bawah $100 itu kita bisa langsung bayar gitu aja. Nah, tadi ya soal budgeting di aplikasinya itu bisa ada warning gitu kalau kita udah wah ini udah sekian nih pengeluarannya udah digunakan 200 dari 400 itu ada. Dan di menunya ini juga ada kalau kita buka rekening biasa itu bentuk rekeningnya ya udah cuma dia tidak ada kalau untuk student karena kita buka rekening untuk student kita tidak ada biaya administrasi maupun kita juga tidak akan mendapatkan interest bonus interest gitu gitu kita tidak akan mendapatkan tapi kita bisa buka akun lagi Google Saver yaitu menu tabungan yang kita bisa manage misalnya kita target kita bisa nabung $1.000 nih gitu satu satu tahun misalnya ya kita bisa nabung $1.000 satu tahun maka dia akan menghitungkan oh berarti per weeknya per bulannya kita harus berapa per weeknya kita harus berapa nah itu juga ada pilihan mungkin kalau di Indonesia semacam tabungan berjangka auto debit secara rutin tapi bisa juga kita mentransfer kalau pas kita dapat
karena saya dapat living allowance itu per 3 bulan, jadi biasanya saya taruhnya itu ketika cair gitu. Cair, saya langsung sisihkan ke akun Goal Saver itu, akun yang untuk khusus saving gitu. Nah, kalau di akun itu kita bisa mendapatkan interest, kita bisa mendapatkan bunga. Tapi kalau mendapatkan bunga, bunganya nggak boleh kita nikmatin ya. Bunganya harus disalurkan ke yang sesuai dengan kaidah syariah, yaitu bisa kita donasikan untuk pembangunan fasilitas umum gitu, misalnya untuk jalan, untuk dan yang lain-lainnya. Dan ini tipsnya mungkin kita bisa donasikan bunganya ke lembaga amil zakat, tapi kita bilang bahwa ini adalah dana yang diperoleh dari bunga bank atau dana non halal, supaya mereka akan mengklasifikasikan sendiri menjadi dana non halal dan mereka akan menyalurkannya juga sesuai dengan kaidah syariah Islam gitu. Jadi perlu dikasih tahu di lembaga zakatnya, perlu diinfokan bahwa itu adalah dananya dari bunga. Nah, yang lain, bentuk saving yang lain itu adalah kita bisa invest, mungkin kalau yang ngerti soal saham bisa invest di saham. Tapi kalau beresiko, ya udah nggak usah gitu ya. Cukup mungkin bisa invest beli emas. Sekarang emas mulai turun lagi mungkin gitu. Nah, itu bisa kita beli emas sedikit demi sedikit karena emas itu tidak kita gunakan untuk trading, kita tidak gunakan untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang bertahun-tahun. Kalau kita selama studi, misalnya kita studi 4 tahun, maka kita harus niatkan kita tabung emas itu ya untuk setelah studi gitu. Kita bisa manfaatkan setelah studi. Karena kalau untuk short term itu tidak direkomendasikan ya gitu. Karena kalau yang namanya kita investasi, sebaiknya kita sesuai dengan kaidah syariah juga gitu. Nah, kalau yang di saham pun juga sebaiknya eh, diniatkan untuk membantu usaha-usaha gitu. Atau mungkin kalau yang punya kerabat yang punya UMKM, nah itu bisa juga diinvest ke sana gitu. Tapi tentunya dengan eh, perjanjian yang jelas bagi hasilnya seperti apa dan orangnya bisa dipercaya gitu. Karena jangan sampai juga akibat hubungan bisnis itu menjadi ketika ada pengkhianatan menjadi um, hubungannya tidak baik gitu walaupun itu adalah keluarga kita sendiri. Jadi memang tetap harus hati-hati ketika kita berinvestasi yang berkaitan dengan bisnis seseorang gitu. Nah, itu adalah tips untuk emergency funds dan saving yang mungkin bisa kita implementasikan. Sedikit-sedikit nggak masalah, yang penting nanti lama-lama kalau kita konsisten, itu bisa akan menjadi lebih banyak. Gitu, teman-teman. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sharing mengenai apakah cukup nih dana beasiswa living allowance yang kita peroleh dari LPDP untuk biaya hidup di luar negeri. Sebenarnya semua tergantung mindset, semua tergantung dengan bagaimana kita bisa memanage gitu dan kita bisa bersyukur gitu yang kita terima insya Allah itu sudah diperhitungkan dengan baik oleh pemberi beasiswa dan itu cukup untuk kebutuhan primer, bahkan mungkin untuk kebutuhan sekunder. Kita banyak opsi di sini yang ditawarkan, kita pinter-pinter, dan kalau memang merasa kurang dengan dana tersebut, mungkin kita bisa kerja part-time. Tapi kalau untuk student tidak direkomendasikan mengambil kerja part-time yang bisa menyita waktu studinya. Kalaupun memang mengambil job, mungkin bisa diambil job yang berkaitan dengan risetnya gitu, dengan studinya, dengan supervisor, ikut research project dengan supervisor atau pekerjaan yang memang dilakukan di kampus seperti itu. Nah, kalau ada kesempatan mengajar, ada kesempatan marking atau koreksi, nah itu bisa kita coba gitu ya, karena secara timing dia tidak akan mengganggu studi kita dan memang dilakukan juga di kampus gitu. Jadi tidak perlu ada cost lagi untuk transportasi dan yang lain-lain. Kalau teman-teman mau mengambil kalau misal teman-teman bawa keluarga, terutama pasangan, nah mungkin pasangan tersebut yang bisa kita arahkan, bisa kita rekomendasikan untuk bekerja gitu, tapi sesuai dengan kenyamanannya dia gitu. Jangan sampai pasangan kita itu merasa terbebani juga gitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya share. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like,
subscribe dan share video ini ke yang mungkin teman-teman lain yang membutuhkan gitu. Dan semoga sukses studi kita, semoga lancar studi kita semua, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. Semoga semua dilancarkan, tidak ada halangan yang berarti, tidak ada halangan yang tidak kita bisa mampu untuk menghadapinya. Jadi, dan apa ya, usahakan untuk tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga, tetap tetap menjalin hubungan yang baik dengan keluarga, dengan orang tua, dan dengan orang-orang sekitar gitu. Karena itu insya Allah bisa mempermudah jalan kita juga. Gitu, teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Dan apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Kalau ada mau request video tertentu, boleh komen juga ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.